Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Pak Guru. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Pintar-pintar anak Pak Guru ini ya. Nah, bagaimana kabarnya? Baik. Yes. Oke ya, terima kasih. Nah, kita sudah bertemu lagi di sini di pelajaran pendidikan agama Buddha. Sebelum belajar, kita mulai dengan doa. Siapa yang mau memimpin? Ayah. Oh, Nindi, pintar sekali Nindi. Oke, silakan maju Nindi ya. Terima kasih ya, sudah berani memimpin nama Karapata. Anak-anak yang lain ikuti Nindi yang memimpin ya. Ayolah Nindi, ada ke sana. Nah, mulai ya. Nah, oke. Arahang sama sambuddho bhagawa Bhagawantang abiwadeni. Buddhang bhagawantang abiwadeni Swakato bhagawata dhammo Dhammang namasami Supatipano bhagavato sawaka sangho. Sopatipano bhagavato sawaka sangho Sanghang namami Satu. Oke, terima kasih Nindi. Anak Nindi sekarang silakan duduk ya. Nah, untuk belajar yang enak, sejuk, mari ikuti Pak Guru dengan menenangkan batin. Nah, ayo ikuti Pak Guru dalam batin. Nafas masuk, aku tahu. Nafas keluar, aku tahu. Nafas masuk, aku tenang. Nafas keluar, aku bahagia. Sapi sata, bawandu sepitata. Sadu. Nah, masih ingat Pak Guru minggu yang lalu ajar mengenai apa? Hari Raya Asada. Ya, hari perayaan Hari Raya Asada dan maknanya. Oke, luar biasa, masih ingat ya. Nah, sekarang kita belajar tentang sejarah Hari Raya Magha Puja ya. Materi kita hari ini adalah sejarah Hari Raya Magha Puja. Nah, dalam materi ini ada yang harus kita capai belajarnya ya. Nah, kalian harus memiliki keyakinan terhadap Hari Raya Magha Puja. Nah, kalian juga harus bisa memiliki sikap tanggung jawab dan sikap disiplin dalam melaksanakan, dalam mengikuti pelajaran sejarah Hari Raya Magha Puja ini. Kemudian kalian juga bisa menjelaskan sejarah dan peristiwa Hari Raya Magha Puja. Kemudian bisa menjelaskan intisari ajaran agama Buddha. Nah, kemudian kalian bisa memiliki sikap dan perilaku yang bisa bertanya, yang bisa menalar, yang bisa berdiskusi juga dalam materi ini. Nah, kalian juga bisa nanti bergembira menyanyi lagu inti ajaran Buddha. Kemudian diharapkan kalian bisa menceritakan kembali sejarah Hari Raya Magha Puja. Nah, dalam
pembelajaran hari ini. Nah, kita belajar, Pak Guru di sini akan memberikan penilaian juga. Ada penilaian sikap, ada penilaian pengetahuan, dan ada penilaian keterampilan. Semangat belajar di pagi hari ini anak-anakku. Semangat. Aku bisa. Ya, aku harus bisa. Oke, ya. Sebelum kita belajar dengan gembira, belajar dengan menyenangkan, kita menyanyi dulu. Ini adalah ada lagu tentang inti ajaran Buddha. Nah, inti ajaran Buddha di teksnya ada di situ. Nah, untuk itu, sebelum itu siapa yang mau membantu Pak Guru? Nindi, oke Nak Nindi, terima kasih. Nah, ini bagi sama teman-teman. Pak Guru di sini ada sebuah lembaran. Nah, lembaran begini ya. Ini namanya lembar kerja peserta didik. Nah, nanti Pak Guru bagikan pada kalian ya. Nah, oke, silakan Nak Nindi. Nah, bagi ya. Itu nanti bisa ditulis nama. Kalau ada nama kelompok, ditulis juga nama kelompoknya juga ya. Nah, di situ juga ada. Nah, di situ juga ada lagunya, bisa dibuka di situ lagunya. Nah, ada di situ boleh dibuka teksnya juga. Bisa juga lihat di papan di sini dulu ya. Oke, mau bergembira dengan Pak Guru? Oke, ayo kita bergembira. Lihat musiknya di sini ya. Tuh, ya. Nah, oke, kita semangat. Ada buka di situ tulisannya juga. Nah, bisa di situ juga. Di situ juga bisa ya. Senang ya. Sejak dulu, sekarang juga nanti, tetap sama inti ajaran Buddha. Walau beda cara juga bahasa, namun satu tujuan kenibanan. Tak berbuat kejahatan, bersemangat berbuat kebajikan, mensucikan hati juga pikiran, agar hidup damai dan tentram. Nah, ini Pak Guru jelaskan dulu tentang lagu ini juga. Nah, ini judulnya adalah inti ajaran Buddha ya. Jadi, nah, ini adalah inti sari ajaran Buddha tadi ya. Nah, Pak Guru sudah jelaskan tadi anak-anak. Nah, sejak dulu itu kan ajaran Buddha tetap sama, yaitu kita harus selalu berbuat kebajikan, menambah kebaikan juga, kemudian mensucikan hati dan pikiran. Kemudian inilah ajaran para Buddha. Kemudian tujuannya kita mencapai nibbana, ya, mencapai nibbana. Pak Guru, boleh saya bertanya? Oh ya, silakan Nini, mau tanya apa? Apa itu nibbana? Nibbana, bagus sekali, luar biasa pertanyaannya Nini ya. Nibbana, anak-anak yang lain bisa tahu apa itu nibbana? Nggak tahu, ya kalau itu aku jelas. Nibbana itu adalah di luar 31 alam kehidupan. Semua umat Buddha harus mencapai nibbana dengan cara melaksanakan ajaran Buddha. Kalau jadi manusia sudah bisa melenyapkan keserakahan, bisa melenyapkan kebencian, bisa melenyapkan kebodohan, kamu nanti baru bisa mencapai nibbana. Jadi kita harus mempraktekkan supaya kita bisa mencapai nibbana, maka jangan berbuat jahat, tambahlah kebajikan atau kebaikan, sucikan Pikiran dan hati. nah, pikiran dan hati. Inilah ajaran para Buddha. Nah, dari lagu ini siapa yang mau
mau menyanyi? Meme? Oh yang Nak Meme sama Nak Tristan. Yang maju dulu siapa? Nak Tristan. Oke, silakan. Ya, ayo diapa ya Nak Tristan bisa maju. Ya, luar biasa ya Nak Tristan maju. Nah, boleh. Nah, maju di sini ya. Nah, oke. Oke, ayo mari yang lain bisa juga. Woi, semangat. Ayo Tristan semangat. Oh, gitu yang lain juga ya. Nah, oke, Nak Tristan mari sini ya. Ikuti. Mau pakai musik atau tidak? Pakai musik. Oke, tidak. Oh, boleh ya. Nah, perlu lihat ya. Ada kecil. Ya. Oke, terima kasih untuk Tristan. Tepuk tangannya mana? Oke, ya. Nah, anak-anak, ini tadi Tristan sudah berani tampil maju. Nah, ini sudah suatu kebanggaan bahwa dia walaupun baru Pak Guru ajar menyanyi, sudah bisa percaya diri maju. Ya. Nah, yang lain juga harus berani ya. Harus berani menyanyi lagu inti ajaran Buddha. Oke, ini ada tugas kalian. Tugas anak-anak yaitu mengamati gambar. Kemudian anak-anak bisa memberikan pendapat. Nah, kemudian bisa juga bertanya pada gambar. Nanti yang kelompok meta ini di sini ada gambar. Nah, di sini ada gambar telepon 4.1. Nah, bertelepon. Kemudian yang 4.2 ada gambar itu. Nah, Pak Guru tugasnya kelompok meta itu yang bertelepon, gambar mengamati bertelepon, memberikan pendapat, bertanya, ya. Kemudian yang kelompok karuna itu gambar 4.2 khotbah Buddha kepada 1250 arahat. Nah, di situ juga ada materi. Dari materi yang Pak Guru bagi, yang tadi Nak Nindi bagi juga, ada di situ materi tentang apa yang Pak Guru bagi tadi? Ya, Nak Meme. Ya, silakan. Itu mau tulis juga. Ya, kelas tulis juga ya. Nah, nama juga ya. Nah, ini tentang tugas ini ada yang mau ditanyakan dulu sama Pak Guru? Pak Guru, Ya. kok bisa banyak itu datang Nah, nanti kan sudah suruh ngamati, bisa ditanyakan sama temannya, di situ tulis ya. Kan tugasnya sekarang adalah mengamati, bertanya dan memberikan pendapat ya. Oke, silakan kerjakan ya. Yang tugasnya sekarang yang di sini, yang di ini ya. Yang di situ. Lihat. Nah, ada di situ. Ini materinya ada. Kemudian ada di sini juga. Nah, lembarannya ada di situ. Di sini buka yang satu. Nah, Nindi, kelompok meta, buka yang satu. Nah, yang satu itu. Nah, yang Pak Guru tadi bagikan yang pertama. Di situ ada toh. Nah, lembarannya di situ dikerjakan. Nah, di bawahnya kan ada kotak toh. Ya, ada kotak di situ. Nah, di situ. Di bawahnya gambar ini. Nah, ya.
Nah, ini kan kelompok, jadi kerjasama, ya, berdiskusi. Nah, nanti harus sama ya, mengungkapkan pendapatnya. Di sini misalkan, oh itu gambar apa ya? Harus tulis sama-sama. Iya, sama-sama. Dengan teman. Iya, dengan teman. Ya kan namanya kerja kelompok ya. Ditulisnya di situ ya. Nah, ayo kerjakan kelompok sama-sama. Kerjakan kelompok sama-sama. Kurang tahu, kurang mengerti, bisa ditanyakan sama Pak Guru. Nah, oke, siap ya, sudah ya? Ya, oke. Nah, boleh. Nah, ya ini, baru tanya di situ ya. Pertanyaannya di sini tuh, di situ. Ya boleh tidak apa di sini, taruh di situ juga ya. Nah, ini kan yang penting. Di sini. Nah, Mereka menelpon. Kalau ada di tulisan Paradiko ada di mana? Nomor 2 apa? Lisan. Oh, kolom 2 apa yang dilakukan Diko? sudah anak-anak? Sudah. Sudah semua kelompok meta. Kelompok karuna? Sudah. Kelompok karuna sudah? Sudah. Sudah. Ini belum. Ini, nah, ya. Guru bagi Ya. Apa yang ke-9? Oke. Kan bertanya sama ya, lewat kelompok berarti tugasnya harus bersama-sama ya. Kelompok meta sudah? Sudah, oke, bagus. Kelompok karuna? Oh. Kelompok meta sudah ya? Sudah. Ya, bagus. Ingat kelompok karuna. Nah, boleh. Bagus. Sudah. Oke. Nah, kalau sudah, sekarang kalian harus bisa ya. Bisanya apa? Bisa maju ke depan. Nah, aku bisa ya. Berarti kelompok meta dengan kelompok karuna. Siapa yang mau mewakili? Nah, kelompok meta dulu ya. Nah, kelompok meta Nak Nindi yang mau maju ke depan. Nah, kelompok karuna Nak Meme ya. Nah, Nak Meme ya. Nanti iya dipresentasikan di depan ya. Nah, oke. Bagaimana pendapatnya tentang gambar tadi? Guru boleh pendapatnya itu satu saja. Boleh, itu pendapat masing-masing ya. Nah, boleh ya. Mereka menelpon untuk
nanya kabar masing-masing. Oke. Ada yang ditanyakan? Yang di bawah ini, Nah, apa yang sedang dilakukan? Apa tujuan mereka menelpon? oke. Di kelompok Meta bertanya. Kira-kira ada yang bisa menjawab? Nah, ini Menelpon Gojek. menelpon Gojek. Menelpon Gojek. Nah, bagus. Tidak apa ya, itu adalah pendapat pertanyaan ya. Apa yang mereka lakukan? Apa tujuan menelpon ya? Nah, tujuan menelpon apa biasanya? Kalau kalian mau menelpon tujuannya apa? Urusan penting. Ada urusan penting. Ya, bagus itu. Boleh ada urusan penting. Kemudian bertanya kabar, ya tak? Nah, bertanya kabar, kemudian menanyakan hal yang belum tahu. Banyak tentang tujuan menelpon ya. Nah, salah satunya tadi bisa menanyakan kabar, mau bertemu ya, nah, mau mengungkapkan sesuatu, itu bisa juga. Oke, nah Nindi sudah? Oke, tepuk tangan untuk kelompok Meta. Ya, bagus kelompok Meta ya. Sekarang kelompok Karuna. Nah, siapa yang tadi mau maju? Nah, Nak Meme. Oke, silakan Nak Meme maju. Nah, silakan. Yang lain diperhatikan ya. Nah, ini hasil dari kerja kelompok Karuna, kerja bersama-sama ya. Para biku sedang mendengarkan dhamma ya. Kelompok Karuna ada bertanya. Siapa kira-kira bisa menjawab dari kelompok Meta? Para biku sedang atau berada di mana? Dari pertanyaan kelompok Karuna. Kelompok Meta bisa menjawab? Para biku ada di mana? Di wihara. Nah, ada di mana? Ya? Mendengarkan khotbah di mana? Di Urwela. Ada yang lain? Apa yang dilakukan biku? Pertanyaan kedua lagi, apa yang dilakukan biku? Mendengarkan dhamma. Mendengarkan dhamma. Nah, tadi Pak Guru karena belum ada yang pas, yang cocok, yaitu para biku ini ada di mana? Beliau ini ada di Wihara Weluwana. Nah, ada di Wihara Weluwana Arama ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Buddha sedang apa? Kelompok Meta bisa menanggapi? Buddha sedang menjelaskan ajaran dhamma. Nah, Buddha sedang membabarkan dhamma. Itu ya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok Karuna. Nah, terima kasih ya. Nah, kalian tadi sudah pintar-pintar, sudah berani mengungkapkan pendapat, sudah berani bertanya ya. Nah, sekarang dari belajar ini kita bisa membuat suatu kesimpulan ya. Ya, kelompok Meta, kelompok Karuna disimpulkan bersama-sama ya. Nah, pendapat dari gambar 4.1. Nah, mereka sedang bertelepon. Biasanya kalau orang bertelepon itu adalah menanyakan kabar. Sekarang zaman kita ini canggih. Ya, kalau mau menelpon harus pakai telepon. Ada enggak saudara kalian yang ada di Jakarta? Tidak ada. Ada, ya. Jauh enggak jaraknya? Jauh. Kalau mau mengetahui kabar pakai apa? Telepon. Pakai telepon dulu. Harus ada HP, harus ada pulsa, ya toh? Baru bisa menelpon. Ada listriknya juga, pakai baterai, harus pakai telepon. Itu kalau gambar 4.1. Sedangkan gambar 4.2, mereka mau berkumpul pada zaman itu belum ada HP.
belum ada telepon, tapi bisa berkumpul sebanyak 1.250 arahat bisa berkumpul di wihara Weluwana Arama tanpa telepon. Nindi, ayo datang ke sini. Tristan, ayo datang ke sini di acara saya. Tidak perlu telepon karena mereka semua arahat sudah mencapai abinya. Ini kehebatan pada saat bisa berkumpul 1.250 tanpa diundang lagi. Tidak ada undangan, mereka bisa berkumpul sebanyak 1.250 arahat. Kalau zaman sekarang mau mengumpulkan orang sebanyak itu harus ada undangan, harus ada kabar berita, ya toh? Nah inilah siswa Buddha dan Buddha. Mau berkumpul saja tidak perlu telepon atau tidak perlu undangan. Hebat tidak? Hebat. Luar biasa ya. Oke, sekarang kita sudah bahas tentang ini. Lanjutkan dengan ini, ya, sejarah Hari Raya Maga Puja. Sejarah Hari Raya Maga Puja. Nah, pada zaman dulu, yaitu pada saat Buddha berada di wihara Weluwana Arama. Nah, ada sebanyak 1.250 biku. Yang 1.000 itu di bawah pimpinan yang Arya yang Arya Kasapa bersaudara. Yang 250 itu di bawah pimpinan yang Arya Sariputta dan Moggallana. Nah, mereka berkumpul pada saat itu di bulan Maga, bulan purnama. Bulan purnama pas bulan undang, ya. Nah, yaitu kejadian biasanya 3 bulan sebelum Waisak. Nah, mereka berkumpul bersama di wihara Weluwana Arama. Datangnya apa? Beliau berkumpul tanpa diundang, tanpa diberitahu. Beliau bisa hadir, bisa datang ke wihara Weluwana Arama. Kemudian semua ditabiskan oleh Buddha sendiri. Buddha sendiri yang mentabiskan menjadi biku dengan cara biku upa sampada. Nah, kemudian sejarah Hari Raya Maga sampai Hari Raya Maga memperingati ada berkumpulnya 1.250 biku arahat, semua hadir tanpa diundang. Buddha sendiri yang mentabiskan dengan cara biku. Buddha membabarkan Owada Patimokkha. Nah, kemudian di dalam Owada Patimokkha ini ada intisarinya yang diajarkan oleh Buddha. Salah satunya adalah Sabapa pasa akaranang kusalasa upasampada sacita pariyodapanang etang budana sasana. Nah, kemudian artinya di sini tidak melakukan segala bentuk kejahatan, meningkatkan kebajikan, memurnikan batin sendiri. Inilah ajaran para Buddha. Ya, ini yang di sini adalah inti ajaran Buddha. Inti ajaran Buddha adalah tidak berbuat jahat, sama tambah kebajikan, sucikan hati dan pikiran. Inilah ajaran para Buddha. Ini Buddha membabarkan prinsip-prinsip ajaran Buddha. Salah satunya ada di dalam Dhammapada 183. Yuk sama-sama membaca tentang cara membaca Dhammapada, yaitu intisari ajaran Buddha, yaitu gini. Silakan Pak Guru ya. Sabapa passa akaranang kusalasa upasampada sacitta pariyo dapanang etang Buddha nasa sanang. Ayo sama-sama ya, ikut di sana. 1, 2, 3. Sabapa
Bapa pasa akaranang kusalasa upasampada sacita pariyo dapanang tang Buddha nasa sanang. Nah, artinya tidak melakukan segala bentuk kejahatan, meningkatkan kebajikan, memurnikan batin sendiri. Inilah ajaran para Buddha. Nah, kemudian intisari ajaran Buddha ini disingkat. Tidak melakukan segala bentuk kejahatan itu adalah disingkat dari Winaya Pitaka. Nah, kemudian meningkatkan kebajikan itu Sutta Pitaka. Kemudian memurnikan batin sendiri itu adalah Abhidhamma Pitaka. Jadi ada di Tripitaka, Winaya Pitaka, Sutta Pitaka, Abhidhamma Pitaka. Jadi disingkat di situ. Itu intisarinya. Nah, dari ini anak-anakku semua ada yang mau ditanyakan? Oke, Nak Meme, silakan. Kenapa tidak ada, kalau misalnya diundang zaman dulu langsung ada? Nah, mengapa pada zaman dulu itu tidak diundang bisa langsung datang? Itu hanya khusus biku yang memiliki abinya. Kalau yang tidak punya abinya tidak bisa datang. Ya, karena punya kekuatan batin. Abinya itu kekuatan batin, bisa membaca pikirannya bahwa nanti ada pertemuan. Jadi begitu ya Nak Meme ya. Nah, jadi karena memiliki kekuatan batin para biku yang ada di Wihara Weluwana itu berkumpul mendengarkan Owada Patimokkha. Ya, pintar sekali Nak Meme bisa bertanya. Ada yang bertanya lagi? Nah, ini cuma Pak Guru kasih gambar saja. Ya, hiasannya Pak Guru kasih Pak Guru bintang. Ya. Nah, ada lagi pertanyaan? Nah, kalau tidak ada pertanyaan, mari kita simpulkan bersama-sama pelajaran pada pagi hari ini. Ya, yaitu apa? Sejarah Hari Raya Maga Puja. Sejarah Hari Raya Maga Puja itu diadakan, biasanya dirayakan di bulan Maga, 3 bulan sebelum Waisak. Nah, 3 bulan sebelum Waisak ini disebut sebagai Hari Raya Maga di bulan Purnama. Nah, Hari Raya Maga itu dulunya ada 1250 biku yang berkumpul di Wihara Weluwana Arama untuk mendengarkan ajaran Buddha. Kemudian semua biku ini tanpa diundang, semua biku ini mencapai arahat dan ditabiskan sendiri oleh Buddha. Nah, kemudian mereka berkumpul dan terjadilah Hari Raya Maga Puja dan Buddha mengajarkan Owada Patimokkha atau prinsip-prinsip ajaran Buddha. Nah, setelah kita dalam kehidupan sehari-hari ya, ingat intisari ajaran Buddha, tidak berbuat jahat atau tidak melakukan segala bentuk kejahatan, menambah kebajikan, meningkatkan kebajikan dan memurnikan batin sendiri. Jadi bisa, bagaimana caranya? Pak Guru, saya nggak mau jadi anak nakal. Pak Guru, saya mau jadi anak yang baik. Pak Guru, saya mau tiap hari meditasi. Jadi kita setiap hari harus bermeditasi supaya bisa memurnikan pikiran. Nah, anak-anakku, ini adalah hasil dari belajar pada pagi hari ini. Untuk mengetahui kalian bisa melaksanakan atau bisa menerima materi pada pagi hari ini, di situ Pak Guru kasih tugas. Ada tugas di sini ya, dikerjakan.
Di kan ada tugasnya. Nah, ini silakan. Halaman. Nah, ini ayo berlatih. Nah, dikerjakan di situ. Ayo berlatih. Nah, dikerjakan ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, bukan nomor 1. Nah, dibaca. Perhatikan pernyataan berikut ini. Nada 1, Buddha mengajarkan Dhamma. Buddha membabarkan kepada Patimuka. Buddha menyebutkan siswa utama. Biku ditabiskan oleh Buddha sendiri. Nah, yang dari pernyataan di atas yang bukan termasuk peristiwa dari Hari Raya Magha Puja itu yang mana? Yang bukan termasuk. Ya, kamu bisa pilih sendiri. Ya. Nah, silakan pilih A, B atau C ya. Nah, kemudian yang nomor 2, tidak berbuat jahat adalah salah satu intisari ajaran Buddha. Saat ada temanmu yang berbicara kasar, yang harus kamu lakukan apa? Sudah selesai? Sudah. Oke, kalau sudah semua bisa dikumpulkan. Siapa yang mau membantu Pak Guru mengumpulkan? Oke, Nak Tristan. Oke, silakan bantu Pak Guru. Ya, semua ya. Oke, terima kasih. Nah, anak-anakku sekalian, tadi sudah belajar tentang sejarah Hari Raya Magha Puja. Nah, kita bersemangat belajar hari ini. Minggu depan anak-anak bertemu lagi dengan Pak Guru, yaitu belajar tentang perayaan Hari Raya Magha Puja dan maknanya. Semangat mau datang lagi minggu depan? Semangat. Luar biasa, terima kasih. Nah, untuk mengakhiri pertemuan pada pagi hari ini, siapa yang mau menutup dengan nama Karapata? Oke, Nak Marvin, maju sini, Pak Marvin. Nah, semua ayo bersikap anjali ya. Nah, terima kasih Nak Marvin. Nah, yang ditutup dengan ikuti Nak Marvin. Ya, berdiri ya. Nah, oke. Arahang sama Sambuddho Bhagawa Buddham Bhagawantam Abhiwademi. Swagato Bhagavata Dhammo Dhamma Namasami. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Sabe sata. Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih. Akhir kata dari Pak Guru, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Lihat di sini. Ayo kita laksanakan ajaran Buddha. Terima kasih. Terima kasih Pak Guru. Oke.